Salam yang dikasihi Tuhan, sewarga kerajaan. Pagi hari ini saya percaya bahwa kalian dalam keadaan sehat walafiat, sebab penyertaan Tuhan sempurna. Pagi hari ini apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, baik, dan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Allah Roh Kudus memenuhi saudara. Dia memimpin langkah kita, menyertai kita. Bahkan Alkitab bilang, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, itu dibuka semua jalan, dikasih kesempatan untuk kamu menikmati yang baik. Sekalipun lewat banyak tantangan dan persoalan, tapi saya percaya Anda menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, mari siapkan hati saudara. Kita ada di rumah Tuhan pagi ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan disenangkan dan tidak tahan lagi untuk Tuhan akan bersegera datang dan berbicara untuk saudara, menyampaikan isi hatinya, bahkan membuat saudara menjadi diberkati sepanjang minggu ini. Oleh karena itu, mari siapkan hati saudara dan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami angkat hati kepadamu. Kami mengucap syukur untuk 1 minggu penuh Tuhan sudah pimpin kami. Kami mengucap syukur untuk 1 minggu penuh Tuhan sudah memberkati kami. 1 minggu penuh Tuhan ada di penyertaan di jalan kami, di hidup kami, di rumah tangga kami, di kerja kami. Sehingga kami melihat ada buah di sana, ada hasil di sana, ada kebenaran-kebenaran yang muncul dari kehidupan kami sehingga kami bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Bapak, terima kasih pagi ini di rumah Tuhan, di hati kami sungguh-sungguh disiapkan untuk mendengar suaramu. Sebab kalau engkau berbicara, engkau akan menyembuhkan yang sakit, engkau akan melepaskan yang terikat, engkau akan memberikan kepada yang terbelenggu kelepasan. Bahkan Tuhanku adalah Tuhan yang mengendangkan tanganmu dan memberkati setiap kami. Oleh karena itu pagi ini berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan isi hatimu dan biar kami boleh dituntun lagi. Kalau minggu kemarin kami sudah diberkati, maka kami percaya minggu ini pun kami diberkati. Kalau minggu kemarin kami sudah berjalan dalam penyertaan Tuhan, minggu di depan ini pun akan hal yang sama kami lihat Tuhan menyertai, bahkan akan menjadi semakin dahsyat, lebih dahsyat lagi dari minggu kemarin. Oleh karena itu hati kami bergairah untuk menunggu Tuhan bicara, menunggu Tuhan sampaikan sesuatu, supaya apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk diberkati pagi ini dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan Allah. Saya sangat melihat bahwa kalau orang yang ada di dalam Tuhan, itu hidupnya selalu dibikin Tuhan naik dan bukan dorong. Sebab Ulangan 28 berkata begitu, bahwa dia memberkati engkau, dia memberkati buah kandunganmu, dia memberkati bakul adonanmu, dia memberkati air minumanmu. Bahkan Tuhan membuat apa yang menjadi rencanamu itu berhasil ke depan. Yang mau berhasil dan lihat Tuhan menyertai engkau di dalam semua yang kau lakukan dalam hidup ini, katakan amin dan tepuk tangan bagi Allah kita. Pagi hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu tema masih tentang grow atau bertumbuh, dengan tema bertumbuh sampai berbuah karena engkau tertanam. Bertumbuh sampai berbuah karena engkau tertanam. Dalam Alkitab ada tiga bagian firman Tuhan yang berbicara tentang tertanam atau ditanam. Oke, kita perhatikan satu persatu ayat firman Tuhan ini. Siapkan Alkitabmu dan kita akan memulai membacanya dari Yeremia pasal 17. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Alkitab dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Garis bawahi kata ditanam di tepi air. Ini yang pertama dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dia katakan di ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, dan dia tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 ini, ayat 8 khususnya dia bilang ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi saudara garis bawahi kata ditanam, karena saya akan lebih banyak bicara tentang bertumbuh sampai menghasilkan buah karena tertanam. Sekarang bacaan yang kedua, saudara perhatikan Mazmur pasal 92.
Mazmur 92 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 14 ini saudara garis bawahi, mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi bagian Alkitab yang kedua yang mencatat tentang pentingnya tertanam itu adalah Mazmur 92, khususnya ayat yang ke-14. Satu ayat lagi, satu bagian lagi dari firman Tuhan, saudara perhatikan. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Jadi dari 3 ayat ini akan menjadi dasar untuk kita berbicara di pagi hari ini. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari 3 referensi bacaan kita, baik itu dari Yesaya, Mazmur pasal yang ke-92, dan juga dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, menekankan bukan cuman hasil akhir, berbuah lebat, tidak layu daunnya, kemudian daunnya tetap hijau, bertunas di pelataran Allah sampai masa tua masih terus berbuah dan lain sebagainya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa pohon yang bertumbuh atau pohon yang tertanam itu pasti menghasilkan buah, atau tidak ada pohon yang berbuah tanpa melalui proses ditanam. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu perhatikan, ini pesan pertama untuk kita gereja Tuhan pagi hari ini. Tuhan mau Anda dan saya berbuah. Tuhan mau engkau mengalami multiplikasi. Tuhan mau engkau mengalami pelipat gandaan. Tuhan mau engkau tumbuh segar, bertunas, dan menghasilkan buah pada musimnya. Tapi jangan lupa satu pesan yang paling kuat, yaitu pastikan Anda dan saya tertanam. Yang mau tertanam, lambaikan tangan kepada Tuhan, lambaikan tangan untuk Allah kita. Haleluya. Oleh karena itu 3 bacaan ini semua menunjukkan hasil akhirnya itu good, bagus sekali, menghasilkan buah, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Kemudian Yeremia 17 bilang tadi bahwa daunnya tetap hijau, akarnya itu merambat ke batang-batang air, kemudian tidak mengalami datangnya panas terik, tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Bahkan di Mazmur pasal 92 ini lebih dahsyat lagi. Dia bilang sampai masa putih rambutmu, masa tua pun mereka masih berbuah gemuk dan segar. Siapa sih yang tidak suka mengalami 3 hal hebat ini dalam hidup ini? Tetapi jangan lupa untuk sampai ke sana ada satu pesan yang paling dahsyat, yaitu engkau dan saya mesti tertanam. Bersama dengan saya katakan tertanam. Haleluya. Bersama dengan saya katakan saya pasti mau tertanam di rumah Tuhan. Haleluya. Rumah Tuhan itu gambaran tempat yang bermata air. Rumah Tuhan itu gambaran pelataran rumah Allah, ditanam di bait Tuhan. Kemudian tempat yang baik itu adalah di mana Alkitab bilang itu adalah batang air, di mana akar kita bisa merambat sampai ke sana. Jadi ini bukan cuma bicara soal tertanam, tapi bicara juga soal tempat yang tepat, yang harus di situ saudara dan saya tertanam. Kita bisa tertanam di mana saja, tetapi lingkungan,
Tempat itu sangat menentukan. Kamu bertumbuh sampai menghasilkan buah atau di tengah jalan terus layu dan hancur. Saudara ingat di 2 minggu yang lalu saya bicara tentang benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di semak duri, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, dan benih yang jatuh di tanah yang baik. Jadi media, tempat di mana benih itu jatuh, itu sangat menentukan. Proses pertumbuhan sangat menentukan proses keberhasilan di kemudian hari. Oleh karena itu pikirkan sekarang saudara, pikirkan hari ini. Kalau engkau mau nanti masa depanmu dijamin Tuhan, engkau mau hari depanmu itu gilang gemilang, engkau mau keturunanmu diberkati Tuhan, maka pilihlah hari ini. Saudara dan saya harus tertanam di tempat yang tepat yang Tuhan suka. Seperti dikatakan oleh Mazmur 1, seperti dikatakan oleh Yeremia pasal 17, ataupun Mazmur 92, semua menunjukkan bahwa tempat yang tepat untuk kita tertanam itu adalah bait Tuhan. Oleh karena itu perhatikan pengertian rohani daripada tertanam dan tempat yang tepat. Tadi saya bilang itu adalah bait Tuhan, seperti Mazmur 92 berkata, atau itu adalah tempat yang bermata air di mana akarmu akan merambat sampai ke batang-batang air. Yeremia 17 berkata begitu. Nah, ini berbicara tentang bagaimana pilihan saudara, pilihan saya akan menentukan apa yang terjadi di depan sana. Jangan dilihat sekarang pedihnya, sakitnya, parahnya kita ditanam di tempat yang adalah mungkin itu bukan kesukaan kita. Itu mungkin bukan tempat favorit saudara. Tapi saudara dengan sengaja memberi dirimu, dipaksakan untuk tertanam di situ. Engkau dengan sengaja memberikan dirimu untuk ditaruh di tempat yang mungkin bukan tempat favoritmu. Tetapi jangan pikirkan hari ini, pikirkan di sana, di depan sana, bahwa engkau dan keturunanmu pasti akan diberkati Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah berdusta untuk saudara dan saya. Kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-1, Mazmur 92 ataupun Yeremia pasal 17 udah berkata bahwa berhasil, berbuah lebat, tidak mengalami datangnya panas terik, akarnya merambat sampai ke batang-batang air, bahkan sampai masa tua pun masih tetap gemuk dan segar dan menghasilkan buah. Itu pertanda bahwa bukan hari ini, tapi bicara tentang sekian waktu ke depan. Sekian waktu ke depan itu kamu akan lihat perbedaan daripada hari ini. Oleh karena itu tadi saya bilang dengan sengaja mungkin kamu dipaksakan untuk tertanam. Kamu memilih dengan sengaja untuk tertanam di sebuah tempat yang mungkin di situ tidak nyaman bagimu. Tetapi jangan pikirkan ketidaknyamanan hari ini. Pikirkan hasil yang akan kamu capai di sana. Bahkan lebih dahsyat, saya percaya tersedia tempat yang luar biasa di sana bagi saudara dan saya. Oleh karena itu pastikan tertanamlah dan tertanamlah supaya engkau bertumbuh sampai menghasilkan buah. Yang mau bertumbuh sampai menghasilkan buah, lambaikan tangan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu dari semua ayat-ayat yang kita bacakan tadi selalu berkata bahwa dibuat Tuhan menjadi berhasil. Setuju, katakan amin. Dibuat Tuhan untuk mengalami yang namanya pelipat gandaan. Dibuat Tuhan sampai masa tua pun engkau masih tetap berbuah dan engkau tetap gemuk dan segar dan masih tetap menghasilkan buah. Yang setuju dengan apa yang dikatakan Alkitab, katakan amin. Nah, kekasih Tuhan sekalian, sebelum kata berhasil di dalam 3 ayat 33 bagian bacaan firman Tuhan tadi, sebelum ada kata dibuat berhasil, tidak mengalami datangnya panas terik, apapun yang sepadan dengan kata berhasil itu didahului dengan kata ditanam. Nah, kata ini sering kita lewati begitu saja karena kita lebih suka hasilnya sehingga kita melewati prosesnya. Padahal proses itu penting karena proses itulah yang menentukan kita akan sampai apa tidak pada tujuan akhir, yaitu keberhasilan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu proses ini penting untuk kita lalui dan kita lewati. Nah, untuk supaya berbuah, supaya tertanam, yang dibutuhkan itu adalah seed atau benih. Setuju, katakan amin. Yang dibutuhkan itu adalah benih. Coba perhatikan Kejadian pasal 1 sebentar, ayat yang ke-29. Kejadian pasal 1 ayat 29 berkata begini, berfirmanlah Allah,
Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Sekali lagi, ayat 29 ini dia katakan bahwa Allah berfirman, aku memberikan kepadamu. Jadi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya itu bakal kehidupan, bakal sebuah pertumbuhan. Jadi sebuah pertumbuhan itu bukan karena kerja keras kita, tapi Tuhan yang memberikan. Setuju, katakan amin. Lihat di ayat 29 dari Kejadian pasal 1. Lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya itu berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi manusia pertama Adam dan Hawa itu mereka bisa hidup, mereka bisa tumbuh, mereka bisa menjadi gemuk dan segar karena Tuhan memberikan kepada mereka makanan yang berbiji. Bahkan pohon-pohonan yang buahnya berbiji, Alkitab bilang itu yang menjadi makanan daripada manusia. Namun di ayat 29 kalau saudara perhatikan bahwa Allah memberikan segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang berbuah, yang buahnya berbiji itu untuk dimakan. Saudara, menjadi makanan ini bukan berarti semuanya ditelan habis. Tapi biji itu sebenarnya berkualitas untuk ditabur kembali. Bermanfaat, berguna, berfungsi untuk ditanam supaya menghasilkan pohon yang baru, menghasilkan tanaman yang baru, menghasilkan kehidupan yang baru. Sehingga saya mau bilang kepada saudara bahwa dalam pengertian rohani, apa saja yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya itu bukan untuk dihabiskan. Tapi Alkitab bilang, engkau juga diberi kesempatan untuk bisa menabur lagi benih. Di pengertian rohani, benih yang ditabur itu mungkin waktumu, mungkin talentamu, mungkin kekayaanmu, keuanganmu, perbuatanmu dan lain-lain, perbuatan baik saudara dan lain-lain. Oleh karena itu Galatia 6 ayat yang ke-9 berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ada satu waktu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi bicara dari 3 ayat bacaan kita hari ini, saya lebih kepada berbicara bahwa apa yang mesti tertanam, apa yang mesti ditanam. Yang mesti ditanam itu adalah benih. Dan kita dapat sebuah pengertian hari ini bahwa benih itu diberikan oleh Tuhan kepada Adam, diberikan oleh Tuhan kepada manusia, diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Benih itu Alkitab bilang dari buah-buahan yang berbiji untuk kamu makan. Nah, kalau tanaman buah yang berbiji untuk kamu makan, bukan berarti bijinya juga kita ikut makan. Tapi bijinya itu akan dipakai untuk kita nanam lagi, supaya tumbuh keluar sesuatu yang baru, kehidupan yang baru. Oleh karena itu saya pakai Galatia 6 ayat 9 berkata, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Apa yang kita tuai saudara? Yaitu perbuatan baik yang kita tanam, talenta kita yang kita tanam, apalagi kemampuan-kemampuan kita yang kita tanam, waktu kita yang kita lepaskan untuk kerajaan Allah, keuangan kita yang kita lepaskan untuk kerajaan Allah. Dengar baik, kalau engkau tidak jemu berbuat baik, akan datang waktunya kamu pasti menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Jadi dipastikan saudara saya jangan sampai jadi lemah dalam menunggu proses tanam sampai berbuah. Saudara tidak boleh lemah, saudara harus kuat, saudara harus teguh, kokoh, berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, berbicara tentang benih atau biji, ini sesuatu yang masih mentah dan belum dikondisikan. Dikondisikan itu artinya belum ditanam atau belum diapa-apain. Nah, masih bisa dipindahkan. Nah, biji ini adalah sesuatu yang luar biasa. Biji itu memiliki potensi kehidupan di dalamnya.
Tapi potensi itu hanya akan tinggal menjadi potensi jika dia tidak ditanam. Oleh karena itu biji itu punya kekuatan pertumbuhan, kekuatan kehidupan yang luar biasa. Alkitab bilang di dalam Matius 17 ayat 20, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Wow, dahsyat. Ini kekuatan potensi biji itu seperti ini. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengumpamakan kekuatan iman itu seperti kekuatan benih. Iman yang saudara miliki itu bisa memindahkan gunung dari tempatnya itu. Kekuatan itu sama seperti kekuatan kehidupan yang ada pada benih yang nanti akan mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Dan dia bilang biji sesawi itu kecil sekali saudara. Tetapi kekuatan pertumbuhannya itu dahsyat luar biasa. Itulah Tuhan kita. Nah, semua biji yang Tuhan serahkan di tangan saudara, itu Tuhan kondisikan menjadi benih. Jadi biji yang Tuhan taruh di tangan saudara, kehidupan potensi kehidupan yang Tuhan taruh di tangan saudara, itu dikondisikan oleh Tuhan menjadi benih. Nah, benih atau biji yang sudah dikondisikan sehingga bisa ditanam atau dilepaskan, itu akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dari satu benih bisa menjadi satu kebun kacang. Dari satu benih jagung bisa menjadi satu kebun jagung. Dari satu benih pohon kecil dia bisa menjadi satu hutan yang lebat. Kenapa? Itulah potensi dan kekuatan dari benih itu. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 92, Yeremia pasal yang ke-17 selalu menunjukkan bahwa ada kehidupan yang akan mengalami pelipat gandaan di sana disebabkan karena ada sesuatu yang ditanam. Dan saya terus menekankan kepada saudara bahwa yang ditanam itu adalah benih. Kejadian 1 ayat yang ke-29. Matius pasal 17-20 berkata bahwa benih sesawi, biji sesawi itu dahsyat sekali ketika dia ditanam. Dia seperti sebuah iman yang bisa memindahkan gunung. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa benih itu penting. Tapi saudara, ada satu hal yang punya pengertian yang mungkin hampir sama, yaitu benih itu bukan dikuburkan, tapi ditanam. Apa sih beda dikuburkan dan ditanam? Saudara mesti punya pengertian. Kalau dikuburkan itu pasti dia akan hasil akhirnya membusuk, tulang belulang di sana. Kalau ditanam, dikubur itu berarti tidak lagi memiliki potensi kehidupan, sudah dead, selesai. Tetapi kalau ditanam, ini beda pengertiannya. Dia pasti bertumbuh, bertunas, bercabang-cabang sampai nanti berbuah. Kalau dikubur ya sudah selesai, habis di situ. Oleh karena itu pastikan potensimu, kemampuanmu, talentamu bukan dikubur, tapi ditanam. Amin. Kita ditanam sehingga kita bisa mengalami yang namanya bertumbuh, bertunas, berakar, bercabang sampai menghasilkan buah. Nah, saat ditanam, saudara, kita berada di tempat yang paling bawah mungkin. Kalau kita perhatikan orang menanam benih itu tidak selalu di atas, tapi dia ada di bawah. Kemudian tertutup, dia ada di bawah sekali, dia tertekan, ada di dalam kegelapan dan lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang justru disitulah awal mula terjadi sebuah pertumbuhan. Disitulah awal mula berproses untuk benih itu mengeluarkan akarnya, kemudian mulai mengeluarkan tunasnya, lembaganya, untuk dia menjadi tanaman yang ada dan menjadi kesukaan saudara. Karena itu saya mau bilang, biarkan Tuhan menanam kita dan jangan engkau dicabut dari sana. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang yang kedua, saya mau bicara tentang menghasilkan buah.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 berkata, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Yang membuat kita berbuah itu adalah Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang membuat kita menghasilkan sesuatu itu Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita menjaga diri, tapi yang membuat kita berbuah itu adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbuah itu lebih dari cuman sekedar berhasil. Berbuah lebih daripada sekedar kita mendapat keuntungan. Berbuah lebih daripada sekedar kita melihat ada keberuntungan yang datang pada kita. Nah, keberhasilan itu atau keberuntungan itu sifatnya sebenarnya kalau kita bicara tentang keberhasilan, keberuntungan itu lebih kepada egosentris untuk kepentingan kita. Tetapi bila kita berbicara tentang berbuah itu lebih kepada hidup yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Hasil yang bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Contoh, kita punya pohon mangga di depan. Ketika dia berbuah, siapa yang menikmati buah itu? Orang lain, bukan pohon mangga itu sendiri. Setuju, katakan amin. Si pemilik pohon mangga itu yang akan menikmati buahnya. Tapi kalau bicara tentang berhasil, yang menikmati keberhasilan itu adalah diri kita sendiri. Jadi saudara bisa dapat sebuah perbedaan. Menghasilkan buah, Alkitab bukan bilang cuma sekedar berhasil, tapi saudara menghasilkan buah. Nah, oleh karena itu buah itu lebih daripada sekedar berhasil. Saya bilang keberhasilan itu cuma bersifat egosentris dan cuma penting diri sendiri, tapi berbuah itu lebih kepada memberi hidup kepada orang lain. Nah, kemampuan seseorang untuk mengatasi tekanan akan membentuk kekuatan untuk terbentuk di dalam diri kita. Kadang-kadang untuk supaya kita bisa berbuah dan lain sebagainya, itu banyak hal. Ketika melihat ada buah, maka pohon itu akan dirajam dengan batu supaya orang bisa nikmati buahnya, dipakai colokan untuk ambil buahnya, pokoknya selalu disiksa. Jadi orang yang berbuah itu salah satu tanda pasti akan mengalami banyak tekanan dan penderitaan. Kalau mau saudara menghasilkan buah yang terbaik, berarti saudara pun bersedia untuk menjadi pusat perhatian. Sehingga ada banyak hal yang saudara dan saya bisa alami di situ. Saudara, kalau kita perhatikan Mazmur pasal yang ke-92. Sebentar, kita kembali ke Mazmur 92 sebentar, saudara perhatikan. Alkitab bilang, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan itu akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka akan berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Perhatikan dua jenis pohon ini, ada pohon korma dan juga ada pohon aras Libanon. Pohon korma dan pohon aras Libanon ini adalah dua jenis pohon yang kokoh, kuat, yang tertanam di daerah yang tidak mudah. Mungkin di atas batu-batu cadas, mungkin di padang pasir yang panasnya begitu luar biasa. Tapi dua pohon ini bertumbuh subur itu, dan mereka bisa menghasilkan buah di tempat yang tidak enak. Artinya bahwa terkadang Tuhan izinkan kehidupan saudara dan saya itu seperti pohon aras yang tumbuh di batu cadas. Atau kehidupanmu seperti pohon korma yang mesti menghasilkan akar yang dalam. Sehingga setelah akarnya dalam, tumbuh ke atas dan dia menghasilkan buah. Dia menjadi kayu aras yang kokoh yang dipakai untuk membangun bait Allah. Kayu-kayu pilihan yang dipakai oleh Salomo untuk membangun.
baik Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik kalau kita bicara tentang menghasilkan buah seperti pohon korma, maka didahului dengan berada di tempat yang membahayakan, panas, tertekan, tidak enak, tapi justru disitulah engkau pasti menghasilkan buah. Haleluya. Saudara, kita masuk pada poin yang ketiga. Saya mau bicara tentang pohon yang bertumbuh itu ditandai dengan tidak layu daunnya. Apa sih yang dimaksudkan oleh Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga tadi? Bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Poin yang ketiga, tidak layu daunnya. Bahkan ada keterangan selanjutnya, apa saja yang diperbuat menjadi berhasil. Banyak saudara mau supaya apa yang kamu perbuat aja, apa yang kamu lakukan setiap saat itu menjadi berhasil. Ditandai dengan tidak layu daunnya. Saudara, kalau kita perhatikan pohon itu, daun itu adalah mahkota daripada pohon. Kita bertunas, berbuah, dan daunnya tidak layu. Ini adalah layu, tidak layu daunnya itu gambaran daripada mahkota daripada satu pohon. Daun yang tidak layu itu adalah mahkota. Jadi kalau begitu layu daunnya, kita langsung mengetahui bahwa pohon ini pasti mengalami ketidakbenaran di dalam hidupnya sehingga layu daunnya. Nah, saya bilang bahwa kita bertunas, kita berbuah, dan daun kita tidak layu. Ini adalah gambaran daripada semangat kita yang tidak pudar di dalam menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, kita bertunas, berbuah, dan daun kita tidak layu. Ini adalah gambaran daripada semangat orang percaya yang tidak pernah pudar. Setuju? Katakan amin. Nah, walaupun melalui proses kehidupan, kena matahari, menghadapi badai, hujan, dan lain sebagainya, tapi pengharapan di dalam Tuhan yang saudara dan saya alami, itu tidak boleh atau tidak pernah mengecewakan saudara. Biarlah saudara tetap semangat. Apapun yang sedang dialami, itu tidak boleh saudara mencabut diri kita dari proses kehidupan kita, atau mengakhiri proses itu dan kita berkata, sudah Tuhan, saya sudah capek, saya tidak mau lagi mengalami persoalan-persoalan yang seperti ini. Nah, tidak layu daunnya ini berbicara bahwa menunjukkan kepada kita bahwa bukan cuma semangat yang tidak pudar, tapi tidak layu daunnya ini berbicara tentang pengharapan yang ditunjukkan bahwa walaupun kena sinar matahari, walaupun kena dingin, kena cuaca yang tidak kondusif, tapi daun itu menunjukkan bahwa pohon itu sedang bertumbuh. Setuju? Katakan amin. Oleh karena itu betapa pentingnya dalam kehidupan ini saudara mesti menampakkan bahwa memang ada tantangan, memang ada kesulitan, memang ada penderitaan, tetapi saya tidak mau layu daun. Setuju? Katakan amin. Yang tidak mau layu daun artinya bahwa engkau tetap semangat, engkau tetap gairah, engkau tetap mengasihi Tuhan untuk membuktikan bahwa kuasa Tuhan di dalam engkau itu belum berakhir. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin sekali lagi dan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya bahwa orang yang ditanam di tepi aliran air, Alkitab bilang tidak mengalami yang namanya panas terik dan daunnya tidak layu. Tidak layu daun ini bukan cuma berbicara tentang semangat yang tidak pudar, bukan cuma bicara tentang menampakkan sesuatu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita tiap-tiap saat, tetapi tidak layu daun juga berbicara tentang pohon itu sehat. Amin. Kapan kita bisa melihat satu pohon itu sehat? Ketika kita melihat daun-daunnya itu seger. Amin. Engkau mesti sampai kepada sebuah pertumbuhan yang sehat, yang dinampakkan dengan daun yang tidak gugur. Setuju? Katakan amin. Engkau mesti mengalami sebuah pertumbuhan yang luar biasa sehat di dalam Tuhan, yang ditunjukkan dengan daun-daunmu yang tidak mengalami panas terik dan tidak gugur. Artinya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kamu mesti memilih untuk sehat di dalam Tuhan.
Sehat di dalam Tuhan artinya nutrisi yang kamu dapati, makanan rohani yang kamu dapati, sumber firman Tuhan yang kamu dapati, itu yang membuat kamu segar dan bertumbuh, daunmu tidak layu. Setuju, katakan amin. Daun yang tidak layu, daun itu juga berfungsi untuk berfotosintesis. Artinya dia menerima sinar matahari untuk memproses kehidupan pertumbuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu saya bilang tadi, daun itu adalah mahkota dari sebuah pohon, dan daun itu berfungsi sangat amat untuk dia berfotosintesis, untuk mendatangkan nutrisi yang dimasak untuk kepentingan satu pohon. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya saudara dalam kehidupan ini, engkau mesti punya bahagian yang menerima kemuliaan Tuhan, menerima segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu untuk bikin kita menjadi kuat lagi. Saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup ini memang tidak mudah. Kadang-kadang ada hama yang menyerang daunnya. Yang paling gampang diserang hama itu adalah daun. Kalau saya perhatikan di tanaman, yang paling gampang diserang hama itu adalah daun. Baik itu virus, baik itu bakteri dan lain sebagainya, itu selalu kena di daunnya, dan daunnya akan melonyot atau menjadi layu. Nah, Alkitab bilang bahwa pohon yang tertanam di tepi aliran air itu daunnya itu tidak akan gugur. Ini bicara tentang semangat, bicara tentang iman yang dinampakkan, bicara tentang engkau tetap mendapat bagian berkat dari Tuhan sekalipun disengat oleh sinar matahari. Pohon mana yang tidak disengat sinar matahari? Semua pohon kena sinar matahari, tapi coba lihat daun mereka tetap hijau. Artinya bahwa ini ada kehidupan, ada sebuah tanda bahwa tidak ada kematian di situ. Apapun yang terjadi dia tetap kuat. Walaupun ada tadi saya bilang hama yang ingin menghancurkan daun itu, tetapi daun itu tetap menunjukkan dia segar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa pengertian rohani dari daun yang tidak layu ini, atau tidak layu daunnya? Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga khusus ini berbicara tentang bagaimana dalam hidup kita jadi orang percaya, kita tetap berkata bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Lihat bukti ini, aku tetap hidup karena ada Tuhan yang memberikan pengharapan kepada saya. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, oleh karena itu 3 poin penting yang saya sampaikan untuk saudara di pagi hari ini, yaitu bahwa saudara mesti terus tertanam di dalam Tuhan. Jangan mau dicabut oleh apapun juga. Tangan si jahat tidak boleh cabut dan memindahkan saudara. Saudara mesti tertanam di tepi aliran sungai atau di bait Allah, di tempat yang tepat yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, engkau pasti akan menghasilkan buah di sana. Engkau pasti berbuah, engkau pasti ada benihnya, engkau pasti ada bijinya yang akan mengalami multiplikasi dan pelipat gandaan. Yang berikut saudara, kalau kita perhatikan baik-baik bahwa tidak layu daunnya dan terus berbuah. Mari kita perhatikan sebentar Habakuk pasal yang ketiga. Pengharapan yang sangat luar biasa. Mari lihat Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya coba membawa saudara memperhatikan Habakuk pasal yang ketiga 17 dan ayat 18 ini untuk lebih memberi garis bawahi tentang tidak layu daun atau pengharapan, semangat yang tidak pudar. Itu mesti seperti yang dikatakan oleh Habakuk, bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, bahkan kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi lagi di dalam kandang.
Namun Habakuk bilang, aku mau bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ini yang mesti menjadi komitmen saudara, mesti menjadi keputusan hati saudara, bahwa dalam proses pertumbuhan kita untuk sampai menghasilkan buah, kita udah tertanam di tempat yang tepat. Tapi dalam proses ini saudara, kelihatannya ada pohon ara yang tidak berbuah, kelihatan ada pokok anggur yang tidak berbuah, ada pokok zaitun yang mengecewakan. Tetapi saya mau bilang, kasih setia Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Dia Allah yang menyelamatkan kamu, tetap berjalan bersamamu. Artinya dia bertanggung jawab atas pertumbuhan daripada kehidupan saudara dan saya. Dia Allah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena itu terus berpengharapan kepada Tuhan. Engkau memilih untuk tertanam di bait Tuhan, sebab engkau akan bertumbuh sampai menghasilkan buah yang setuju. Katakan amin dan tepuk tangan bagi Allah kita. Sekiranya firman Tuhan pagi ini memberkati saudara, menolong saudara, menguatkan saudara, dan tidak akan lagi membiarkan saudara kehilangan kesempatan untuk menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tidak akan kehilangan kesempatan lagi untuk engkau melihat bahwa Tuhan berjalan di depan engkau laksana api yang menghanguskan. Oleh karena itu, mari pagi hari ini, sebelum kita selesai firman Tuhan ini, saya mau berkata bahwa siapapun saudara, engkau adalah milik Tuhan seperti benih tadi. Dan Tuhan memilih tempat yang tepat untuk tanam engkau, di tempat yang bermata air, atau gambaran yang lain, di bait Tuhan, supaya engkau bertulas di pelataran Allah kita. Jika itu engkau beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekarang mari kita persiapkan roti dan anggur di tangan saudara masing-masing. Jika saudara tidak menyediakan roti dan anggur yang disediakan oleh gereja, saudara bisa menyediakan sirup, roti atau biskuit, apapun itu, untuk kita sama-sama makan perjamuan pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ini, mari perhatikan firman Tuhan sekali lagi. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Saudara, sebelum kita makan perjamuan, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa setiap kali mereka makan roti ini ataupun minum cawan ini, mereka sementara memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kamu sementara memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya. Dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari tundukkan kepala saudara sebentar. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang telah menebus kami, membayar lunas dosa kami. Dan Engkau yang melayakkan kami untuk pagi ini boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu, ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat yang besar untuk kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari persiapkan roti saudara. Jika sudah, mari angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Dan sebelum kita makan roti yang adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus Tuhan, dengarkan sabda Tuhan sekali lagi. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang saudara pegang dan angkat ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Mari makan dengan iman dan alami mujizat dalam hidup saudara. Haleluya. Makan dalam nama Yesus. Sekarang persiapkan cawan saudara. Kemudian mari angkat lebih tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Minum dengan iman dan alami mujizat dalam hidup saudara. Haleluya. Minum dalam nama Yesus. Buka tangan saudara dan naikkan syukur kepada Dia pagi hari ini. Dia Allah yang menebus kita dari dosa dan salah pelanggaran kita. Bahkan darah Yesus menjadi meterai tanda dalam kehidupan setiap saudara. Dia yang akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia yang akan menolong engkau dalam pergumulan dan persoalan. Dia ada untuk memegang tanganmu dan dia tidak meninggalkan engkau. Oh, mari sama-sama kita angkat hati dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan tentang bagaimana kami harus bertumbuh sampai menghasilkan buah karena kami tertanam di tempat yang tepat. Pagi hari ini pastikan hidup kami umat-Mu adalah hidup yang tidak melenceng dari cara Tuhan, dari maunya Tuhan, dari kehendak Tuhan. Sehingga kami bisa menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di hidup kami, di pekerjaan kami, di bisnis kami, semua jemaat-Mu. Pagi ini aku berdoa, mereka diberkati, mereka disertai dengan urapan dan kuasa. Sehingga mereka di sana boleh melihat campur tangan Tuhan yang hebat. Sehingga di balik itu semua ada pujian dan syukur hormat yang diberikan kepada Bapa di sorga. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu juga yang sudah kami ambil, kemudian kami makan dan minum sebagai gambaran persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Biar ini perjamuan kudus mendatangkan berkat bagi setiap kami, mendatangkan kekuatan, kesembuhan dan pemulihan. Dan pagi hari ini sekiranya apa yang kami lakukan ini mendatangkan kemuliaan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk ibadah pagi ini yang disertai oleh kuasa dan pengurapan yang daripada-Mu. Dan kami akan segera selesai dengan ibadah ini. Mari angkat kedua tanganmu kekasih Tuhan sekalian. Pulanglah dan kembali dalam hidup saudara, rumah tangga, pekerjaan, bisnis saudara dengan menerima berkat Tuhan pagi hari ini, yaitu anugerah dan kasih serta sayang yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan serta persekutuan dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Terima berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.